Salam, salam sejahtera untuk kita semua, sidang jemaat Tuhan terkasih. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Apalagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, persiapkan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi, seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau
ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di sini apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita berkenan dengan perumpamaan ini? Saudara jemaat Tuhan, jangan katakan bahwa ia menyetujui ketidakjujuran sang bendahara tadi yang sudah kita baca. Bagaimanapun dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak jujur dan tidak setia, hanya lalai dalam perhitungan. Dia sengaja mengamburkan harta majikannya. Dia berfoya-foya, ya, membuat dirinya kaya sendiri. Bendahara itu telah bertindak sebagai pemilik harta. Dia seolah-olah yang memiliki harta, padahal dia hanya sebagai bendahara saja. Dia tidak lagi menjadi pengelola. Akibatnya jelas dia harus mempertanggungjawabkannya dan siap dipecat oleh sang majikan atau tuannya. Itu ancaman buat dia. Dia berpikir keras, wah, saya akan dipecat. Saya mencangkul tidak bisa, menyemis saya malu, katanya. Akhirnya dia memiliki akal. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk menjalani profesi setia, ya. Sebab profesi berarti kepercayaan. Lalu mengapa Yesus memujinya? Alasannya karena dia menyadari keberadaannya pada masa depan dan cekatan mengambil tindakannya walaupun sebenarnya tidak bagus. Perhatikan keresahannya. Apakah yang harus aku perbuat? Seperti saya katakan tadi, Tuhan, aku memecat aku jabatan aku sebagai bendahara. Aku tidak bisa apa-apa. Masa depannya gamblang, namun hal itu tidak membuatnya berdiam diri. Dia ingin selamat, itulah visinya sekarang. Karena dia mau menyelamatkan dirinya, dia mau pecat, ya. Agar tetap hidup, dia harus berbuat sesuatu demi mempertahankan hidup. Dia mengambil jalan untuk mengambil hati orang-orang yang berutang kepada tuannya. Dengan cara demikian dia berupaya menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan pekerjaannya. Tindakannya itu membuat dia berutang budi. Tuannya jadi berutang budi kepada dia. Jadi jemaat Tuhan, ini menggambarkan kepada kehidupan kita, jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan pun kita memiliki tantangan, kita pasti menghadapi tantangan, kita pasti menghadapi suatu problem, masalah. Tetapi bagaimana kita memecahkan masalah itu? Apakah kita setia dalam perkataan jujurkah? Setia dalam perkataan kebenarankah? Atau kita mengambil jalan pintas seperti bendahara tadi, mengambil jalan yang tidak benar, walaupun sebenarnya hanya tujuannya untuk menyelamatkan posisinya dia. Sekarang kita juga begitu. Kadang kita hanya mau menyelamatkan posisi kita dalam instansi tertentu, pekerjaan tertentu, kondisi dan keadaan tertentu. Kita menghalalkan segala cara. Ini yang salah sebenarnya. Ya, walaupun visi yang kuat semestinya mendorong manusia beraksi, visi tanpa aksi hanyalah mimpian. Aksi tanpa visi merupakan kegiatan parah. Visi bendahara tadi memang jelas, menyelamatkan nyawanya. Visi itu membuatnya bertindak, tindakan itu itulah misi daripada bendahara tadi. Itu artinya perumpamaan ini mengajarkan para murid dan kita agar tidak hanya memikirkan masa depan, tetapi melakukan sesuatu yang baik pada masa kini. Kita perlu belajar dari bendahara yang tidak jujur, yang mampu melihat ke depan. Ya betul, memperhitungkan realitas betul, dan mampu bertindak tepat. Ya bertindaklah. Artinya kita memiliki visi ke depan, betul, boleh, seperti bendahara itu. Tetapi visi kita harus jelas dan tidak boleh melukai hati orang lain. Dan kita berdalih dengan alasan seolah benar adalah salah satu cara menyangkal dan menghalalkan perbuatan salah. Itu salah. Jangan kita menghalalkan segala cara, ya. Sementara KPU membunyikan dosa dengan kebaikan adalah cara mendatangkan tanggapan yang bertolak belakang dan tanggung jawab yang semestinya. Demikian pula dengan orang-orang Farisi yang mencemooh Yesus dengan ajarannya. Mereka berupaya menciptakan pendapat orang-orang tentang diri mereka untuk membenarkan tindakannya yang salah.
tidak hanya berhasil terbebas dari tuduhan berlaku salah, mereka juga mendapatkan pujian dan kehormatan. Sikap dan pikiran mereka dikagumi bagaimana dewa arahan mereka laksana hukum, dan tindakan mereka seperti petunjuk yang tak dapat dilanggar. Ya, seperti orang Farisi. Apa yang mereka lakukan, mereka anggap itu benar, sebenarnya tidak. Ya. Sebelum kita sidang jemaat Tuhan tergiur melakukan tindakan serupa seperti bendahara, mari kita mengingat kemahakuasaan Allah dan jati diri kita sebagai anak-anaknya. Tidak pantas anak Allah berlaku jahat seperti anak dunia yang belum mengenal kasih karunia. Karena itu kehormatan yang semu bukanlah tujuan kita. Jika bisa mendapatkan kehormatan sejati melalui hidup benar di hadapan Allah, untuk apa mengejar kehormatan semu yang tak ada nilainya di dunia ini, seperti bendahara tadi yang ini menyelamatkan posisinya di dunia ini, ya. Malah kita melukai orang lain. Saya harap dari sini kita belajar bagaimana kita harus setia dalam perkara kecil, maka dalam perkara-perkara besar pun kita akan diberi tanggung jawab, akan diberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana kita mau menanggung dalam perkara-perkara besar nanti? Tuhan mau melihat keseriusan kita, Tuhan mau melihat kesungguhan kita, Tuhan mau melihat kesetiaan kita untuk melakukan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Kalau dalam perkara kecil kita sudah menyerah dan bertindak sesuka hati kita dan berbuat dosa dan menyalahkan orang lain, mengorbankan orang, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita perkara yang besar? Sidang jemaat Tuhan, sangat percaya lewat ini kita belajar bagaimana kita memiliki visi ke depan, visi yang jelas, tapi tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbuat dosa dan melukai orang lain. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan berikan kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dan berkat yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami setia dalam perkara-perkara kecil. Walaupun Tuhan tantangan yang begitu banyak di dunia kami hadapi, tetapi kami yakin di dalam Tuhan kami akan memperoleh jawaban yang pasti. Dalam Tuhan kami akan memperoleh suatu visi ke depan yang pasti juga untuk membangun kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai